Cek cek. Oke, kembali lagi di Menuju Buka, ngobrol bareng 14 Project. Mantap. Kali ini pembahasan akan seputar tentang film dokumenter, yaitu pendekatan subjek dalam film dokumenter Anak Merak. Kayak gitu. Terus bintang tamu yang akan saya wawancarai pada Menunggu Buka ngobrol bareng 14 Project kali ini yaitu adalah sutradaranya sendiri, yaitu Salexa Srengenge. Hai semuanya, mantap. Perkenalkan, saya adalah host dari acara ini, Menunggu Buka ngobrol bareng bersama 14 Project, yaitu Iqbal Amanta, yang kebetulan adalah produser line produser, lebih bisa dibilang kayak gitu sih, line produsernya di dokumenter film dokumenter Anak Merak ini nantinya. Oke, mantap. Terus kita langsung hadirkan saja sutradara dari dokumenter yang akan kita bahas ini nantinya, yaitu Salexa Srengenge. Oke, kita tunggu sambil kita menunggu. Mungkin di antara teman-teman. Oke, ini dia. Halo, gimana bos? Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana keseharian di rumah karantina yang membosankan ini? Bobo. Ya bobo, itu kelihatan dari mukanya muka kasur ya kan. Gol. Ini ngomong-ngomong di rumah atau di mana ini? Di Malang ini? Ini sedang ada di rumah. Kebetulan sebelum PSBB kemarin sudah pulang duluan. Oke. Bagus. Tapi gimana, semuanya sehat kan ya? Nggak ada Alhamdulillah sehat kan, semua sehat. Nggak ada yang sakit. Mantap. Ya, Bapak rapi amat, Bapak. Gimana? Bapak rapi amat pakai kemeja. Ya, ini adalah menunjang keprofesionalitas saya, profesionalitas saya untuk menjadi host untuk yang pertama kali gitu. Oh. Soalnya saya akan redrek soalnya baru pertama kali menjadi host ini. Sebelumnya saya jadi aktor, saya nggak bisa saya. Saya juga baru pertama kali diwawancarai ini, malu saya. Itu ya. Tapi untuk proses kreatif sendiri tentunya sudah bisa dibilang sering ya melakukan kayak produksi film gitu, sering ya. Ya, nggak sering-sering amat. Pokoknya pernah lah ya. Bisa Ya, dibilang bisa dibilang filmmaker gitu ya pokoknya. Iya. Buktinya sudah menghasilkan karya dokumenter Anak Merak ini. Gitu juga. Yuk. Gimana koneksi? Aman? Kamu loading. Gimana Alexa? Halo? Iya, halo. Assalamualaikum. Kau muter-muter ini? Punyamu Gimana? ya? Punyanya kamu. Ininya Pak. Yuk, Tanya. tak Ya. panggil lagi aja ya. Coba. Ini soalnya koneksinya muter-muter. Perasaan saya lancar ini. Coba sekali lagi ya. Coba. Sekali lagi saya panggil Salexa Srengenge. Halo. Oke, gimana? Aman? Oh, itu loh, aman katanya Daris. Oh iya, nggak apa-apa. Itu ada Sini juga aman. komennya harus di-report itu dari Alif Septian. Kenapa? Saya kok enggak menganu. Ngingetin kamu syuting itu loh. Filmmu belum selesai. Oh iya. Enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Film saya itu akan baik-baik saja, saya yakin. Untuk saya adalah mahasiswa semester akhir di program studi televisi dan film yang sedang menempuh tugas akhir. Jadi doakan saja semoga pandemi ini cepat berakhir dan saya cepat lulus. Amin. Dan saya Oke, langsung lulusan PSTM. Mantap.
Oke, kali ini yang kita bahas apa, Lek? Yaitu pendekatan subjek dalam film dokumenter Anak Merak gitu. Mungkin Mas Reza sendiri, untuk yang belum tahu, Mas Reza adalah sutradara dari film dokumenter Anak Merak yang diproduksi pada tahun 2018 ya, Mas Reza? Ya. Dimulai 2018. 2018 akhir. Itu produksinya ya? Iya. Sampai produksi. Awal untuk risetnya 2019. Ya, untuk risetnya kalau untuk risetnya dulu itu dimulai pertama ke sana itu saya Agustus 2018. Dan beberapa kali ke sana akhirnya benar-benar syuting itu pada Desember 2018 sampai Februari, dan filmnya baru selesai pertengahan akhir 2019 kemarin. Oke. Ya, apakah aman? Bentar ya, Bapak? Aman. Tapi ini saya mencoba untuk mengepin ini. Saya apa namanya? Nggak bisa. Ya. Saya juga nggak bisa. Judulnya itu loh. Judulnya itu loh. Itulah whatever pokoknya ya. Ya. Yang jelas ini kita membahas tentang subjek. Tadi sudah dibahas apa namanya, mulai riset sama produksi. Terus bisa nggak cerita sedikit tentang apa namanya film Anak Merak ini tentang apa, kayak apa namanya secara garis besar film Anak Merak ini sebenarnya apa sih, dokumenter tentang apa sih kok judulnya Anak Merak? Pastinya di antara teman-teman juga pada penasaran, bisa jelaskan sedikit atau gimana? Ya, jadi film Anak Merak itu menceritakan tentang kegiatan produksi film yang dilakukan oleh anak-anak yang tinggal di Labuan Merak yang ada di dalam Taman Nasional Baluran. Dan dengan film yang anak-anak itu buat, saya ingin menunjukkan hubungan antara film yang mereka buat dengan kehidupan sehari-hari mereka di sana. Seperti itu garis besarnya. Oh, garis besarnya. Jadi Anda bersama kru Anda, termasuk saya sebenarnya krunya waktu di sana ya. Cuman alangkah baiknya penjelasan berada di Bapak. Berarti ketika Anda jenengan produksi film di sana, anak-anak yang berada di sana pun dituntut untuk kooperatif membuat film gitu. Film terserah terserah apa kata mereka gitu. Iya, ketika di sana saya ingin melihat apa yang ingin tahu gitu loh, apa yang ada di pikiran mereka, apa yang di dalam imajinasi mereka. Karena kan imajinasi kita kan terbentuk karena kita tidak mampu untuk mencapai sesuatu atau tidak dapat mendapatkan sesuatu. Nah, karena itu kita berimajinasi, dan dengan itu saya ingin lihat kalau imajinasi mereka itu dituangkan dalam sebuah film akan jadi seperti apa, seperti itu. Oh iya, jadi ya agak tercerahkan sedikit di sini sih. Soalnya masing-masing orang kan memiliki referensi pada kehidupannya masing-masing ya. Jadi anak yang tinggal di Labuan Merak itu kan sangat terbatas sekali ya fasilitasnya seperti yang kita tahu. Jadi mungkin untuk merepresentasikan masing-masing imajinasi dari masing-masing orang yang tinggal di sini sama yang tinggal di sana jelas beda ya, gitu ya maksudnya. Iya. Oke, mantap, keren. Terus apa namanya? Kan film dokumenter jelas banyak sekali kan, maksudnya ide untuk membuat film dokumenter itu kan banyak sekali. Terus kenapa kok memilih bikin film Anak Merak ini? Terinspirasi dari apa jenengan itu? Waktu dulu pertama ke sana saya sebenarnya pengen bikin film dokumenter yang pendekatannya itu observatory, karena ingin menunjukkan kehidupan di sana. Namun ketika saya pikir-pikir lagi,
saya teringat sama filmnya Joshua yang Act of Killing. Dan saya sangat tertarik dengan caranya Pak Joshua itu untuk menunjukkan sesuatu dengan menyuruh seseorang itu membuat film. Wow, itu Pak Joshua itu mana itu? Joshua itu orang mana? Bukan orang Indonesia dia. Bukan orang Indonesia ya. Ya, Pokoknya Mas Alexa itu terinspirasi dari Pak Joshua itu ya. Ya, dulu. Terus ingin menerapkan gaya bertutur dokumenter Pak Joshua, semacam Pak Joshua itu terus ke dalam film Anak Merak gitu ya. Dulu sebenarnya saya kepikiran untuk menuangkan imajinasi anak-anak Labuan Merak itu enaknya kita suruh bikin apa ya? Pertama kepikiran kalau mereka bikin sebuah tarian atau membuat lagu, tapi setelah saya pikir-pikir itu akan sangat susah juga untuk saya karena saya nggak memiliki basic di sana. Sedangkan kalau untuk membuat film mungkin saya bisa membantu mereka, setidaknya bisa memfasilitasi mereka walaupun sederhana. Oke. Masuk akal juga. Terus kemungkinan besar untuk terrealisasi juga semakin besar ya kalau bikin film daripada bikin tari gitu ya. Oke. Kalau saya mungkin akan menyuruh anak-anak itu untuk bikin rumah sih. Soalnya background saya kan dulu anak STM bangunan, jadi suruh bikin rumah gitu. Enggak bercanda sayang. Untung yang bikin film bukan Jalan Kedua. Oh iya benar. Nanti Jalan Kedua, sudahlah gitu. Ini saya bilang itu sudah refleks. Maaf semuanya. Oke, terus lalu mengapa mengambil isu itu sebagai latar belakang? Soalnya kan tadi inspirasi pembuatan film kan sudah tergambarkan, terus sudah terjelaskan sama Mas Lexa. Terus kenapa kok mengambil isu itu? Kenapa kok mengambil isu anak-anak yang berada di daerah terpencil, terus mengambil isu? Pokoknya kenapa kok mengambil isu itu? Sebenarnya ketika saya pertama kali ke Labuan Merak sana, ke Baluran, saya melihat ini sangat gimana ya, sangat melihat dari sisi saya melihat kenapa ini sebuah kawasan taman nasional, sebuah kawasan konservasi kok menjadi tempat tinggal. Ini, menurut saya itu sesuatu yang salah. Tapi setelah saya tinggal di sana, saya melihat bahwa sebenarnya selain hewan-hewan ataupun tumbuhan di sana yang terancam bahaya, ada juga yang juga terancam, yaitu adalah anak-anak di sana. Karena anak-anak di sana ya kan kita nggak bisa milih mau lahir di mana. Iya benar. Jadi, mereka lahir di sana dan tumbuh di sana dengan pendidikan yang hanya ada sampai SD, terus nggak ada puskesmas, ya, terus sanitasi masih buruk. Ya, saya berarti fasilitas di sana bisa dibilang memprihatinkan ya. Maksudnya untuk akses menuju sarana umum pun jauh, ya nggak sih? Susah, ya nggak sih? Ya, untuk masuk ke sana itu melewati jalan yang hanya bisa dilalui sepeda motor itu sekitar 1 jam. Melewati area konservasi Taman Nasional Baluran. Oke. Berarti alasan untuk mengambil isu ini adalah mungkin salah satunya itu tadi ya, di era yang sekarang masih ada daerah yang terisolasi seperti itu ya. Mungkin karena ya itu tadi, karena seharusnya tidak ditinggali mungkin ya. Seharusnya itu kan milik negara juga, yang harusnya dikelola oleh negara, makanya kawasan konservasi gitu ya. Oke, terus kan ada banyak sekali sih, maksudnya untuk bertutur cerita seperti itu, maksudnya untuk mengangkat isu seperti itu kan banyak sekali jalan yang dilakukan, cara yang dilakukan. Kalau tadi memilih untuk membuat film,
kan film itu juga banyak. Kenapa kamu milih dokumenter? Kenapa harus cukup dokumenter? Sedangkan ada banyak sekali cara bertutur dalam film seperti fiksi, terus bisa diajukan juga sama apa namanya di reality show gitu juga bisa. Terus kenapa kok dokumenter? Jadi pertama kan sebenarnya yang digunakan untuk menunjukkan imajinasi anak-anak Labuan Merak kan film yang mereka bikin, dan yang mereka bikin itu adalah film fiksi. Tapi menurut saya film fiksi mereka itu kurang akan tersampaikan jika kita tidak menunjukkan keseharian yang benar-benar terjadi di sana. Jadi saya menggunakan dokumenter. Oh gitu ya. Oh, baru nggak saya. Soalnya berarti anak-anak yang di Labuan Merak itu waktu istilahnya dibuat kooperatif untuk membuat film fiksi gitu ya. Film yang cerita sendiri fiksi, terus jenengan sebagai sutradara mengabadikan momen tersebut dan membungkusnya sebagai film dokumenter gitu ya. Iya. Oh ya. Jadi kayak film di dalam film gitu ya. Iya. Sebenarnya dulu saya nggak ini sih, nggak mematok mereka harus bikin dokumenter atau fiksi. Saya cuma bilang bikin film, nggak menjelaskan fiksi atau dokumenter. Cuman pada akhirnya mereka pengen menggunakan fiksi. Terus berarti alasan untuk ya bener sih. Mungkin alasannya Mas Leksa sendiri untuk membungkus cerita ini dengan film dokumenter untuk menangkap apa namanya genuinitas ya, genuinitas dari anak-anak Labuan Merak itu. Gitu ya, bisa dimengerti sih. Menarik. Terus untuk risetnya sendiri gimana Mas? Kan kita tahu kalau film dokumenter itu kan biasanya menghabiskan banyak waktu untuk riset gitu ya. Itu gimana itu? Berarti Anda ya bolak-balik dari sana, dari mana sih maksudnya? Kalau untuk risetnya, dulu untuk pertama kali itu saya mendapatkan informasi dari dosen saya, pembimbing saya Bapak Zamroni. Dan dari Pak Zamroni itu saya mendapatkan informasi mengenai adanya suatu desa yang berada di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Baluran. Dari situ saya sebenarnya tertarik untuk mencari isu mengenai penyalahgunaan kawasan. Dan setelah dari Bapak Zamroni itu saya bertemu dengan salah satu dosen MIPA, Pak siapa Pak namanya Pak? Ya siapa? Saya lupa saya juga. Saya nggak tahu ya. Gimana loh? Ya nggak kerja dosen itu, MIPA. Ya. Oh Pak Teguh dosen MIPA yang melakukan kegiatan KKN di sana. Oh iya. Itu saya mendapat informasi mengenai pesan itu ya. Iya. Informasi yang lebih mendalam lagi mengenai daerah Labuan Merak itu, dan setelah berbincang-bincang dengan Pak Teguh, akhirnya pertama saya masuk ke Labuan Merak itu untuk ketemu salah satu tokoh warga di sana untuk mengetahui sejarahnya, sejarah Labuan Merak itu. Itu pada bulan Agustus 2018 itu bersama anak-anak KKN yang ada di sana. Cuma 2 hari pertama, dan setelah itu baru saya tinggal di sana selama 1 minggu bersama warga di sana. Tinggal cari apa namanya pemukiman warga yang bisa ditinggali gitu ya? Ya. Atau gimana? Ketika saya ke sana, saya berkenalan sama guru sekolah dasar yang ada di sana. Oh iya.
kebetulan Terus orangnya sangat kooperatif sekali dengan saya. ya, Dan ketika neighborhood ya, kenapa? friendly sekali orangnya ya. Heeh. Dan ketika untuk ke sana yang kedua kalinya saya agak nekat sih sebenarnya, nggak tahu mau tinggal di mana. Cuman ketika saya berangkat, kalau seumpamanya saya nggak dapat tempat tinggal, ya saya bisa keluar dari Labuan Merak cari tempat tinggal di luar. Cuman ketika saya masuk terus bilang saya mau tinggal di sini selama seminggu, eh, guru itu namanya Bapak Habib, dia langsung, oh iya bisa tinggal di tempat saya, rumah saya satunya kosong, bisa kamu tinggalin. Nah, Wah, itu wah, oke. akhirnya saya tinggal 1 minggu di sana. Waktu apa Idul Kurban itu saya sempat Idul Kurban di sana. Hmm. Wah, keren keren. Berarti Anda ini sebenarnya apa namanya? Bondo nekat ya berarti ya. Untuk apa namanya risetnya ya. Ya Bisa untuk dibilang riset kayak gitu ya. kan waktu di sana eh, belum belum tahu pastinya gimana, ya tetap harus nekat. Cuman Iya. nekat itu ya harus dibarengi dengan persiapan kalau seumpama nggak tercapai. Iya, 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 iya. Bisa, bisa, bisa. Mantap Anda. Anda adalah orang yang mantap. Mantap. Ya, Senyum, bapaknya yang senyum. lebih mantap Jangan, orang. jangan tegang. Itu mukanya masih Oh, muka-muka kasur itu. kok boleh suruh tinggal di Oke, oke, rumahnya, oke. kalau saya maling gimana? Untuk riset ya. Terus lalu apa namanya? Metode pendekatan Hmm. ini inti dari apa namanya? Talkshow kita kali ini yaitu metode pendekatan ke anak Labuan Merak agar mau untuk dijadikan subjek itu gimana? Soalnya kan kita tahu sendiri bahwa anak-anak kecil itu biasanya kan susah sekali untuk diajak kerjasama, susah sekali untuk diajak kooperatif dan bisa dibina itu susah sekali. Itu gimana? Hmm. Supaya kita menjadi dekat dengan mereka atau gimana? Apakah ada metode tersendiri? Kalau pertama ya, aduh suaraku feedback ya. Halo tes. Ibal. B, B, B. Jadi pertama Ben nggak langsung ke anak-anaknya ya, Mm-mm. tes. Jadi pertama kan pasti kenalan sama orang orang dewasa di sana dulu lah. Di Ya sana benar. itu saya berkenalan sama Bapak Habib itu, guru SD di sana. Ya. Dan ketika saya berkenalan dengan orang itu, saya langsung jujur. Saya ada mahasiswa sedang merencanakan tugas akhir untuk membuat sebuah film. Jadi saya jujur. Tapi ketika baru berkenalan, saya nggak langsung menunjukkan saya ngambil gambar mereka apa gimana. Saya cuma berkenalan, ngobrol, ya sangu rokok biar bisa ditaruh meja. Setelah dekat dengan guru di sana, saya ini enggaknya harus memberikan timbal balik. Ketika saya di sana, saya membantu mengisi kelas yang kosong. Jadi ke sana nggak cuma riset terus melihat gitu kan, sawangan ini nggak penak toh, iki arek teko ndi kok mek meneng tok ndelok itu kan nggak enak. Nah, makanya itu saya mencoba melakukan sesuatu yang bisa membantu mereka. Jadi ketika kelas kosong saya ngisi, ketika ada orang bekerja saya lihat, nyoba bantuin, walaupun seringnya itu suruh berhenti, nggak boleh bantuin karena nggak bisa. Seperti itu. Oke. Setelah Berarti gitu ya. Cara pendekatan yang paling apa namanya? Yang paling efisien tuh kayak pendekatan memang ke orang-orangnya dulu ya. Padahal subjek utamanya kan ya anak-anak kecil di sana kan, anak yang berada di Labuan Merak kan. Tapi ya gitu ya. Pendekatan yang paling efektif memang harus masing-masing
warga yang ada di sana ya. Kita berkontribusi apa gitu ya. Kalau seumpamanya kita langsung mencoba mendekati anak-anaknya gitu ya, saya takutnya pertama anak-anak itu nggak kenal kita gitu. Terus ini abang-abang ini siapa ya, nggak kenal, takut. Kedua culik lagi. kalau ada orang dewasa yang lihat, terus orang dewasa itu nggak kenal kita, itu tambah bahaya lagi. Ini orang ini siapa kok deketin anak-anak kan gitu. Jadi lebih baik kenalan dulu sama orang dewasanya baru ke anak-anaknya. Masuk akal sih, masuk akal. Jadi terus apa namanya? Gimana? Ini kan niatannya dulu pengen ngajak anak-anak itu bikin film. Kan pertanyaannya tadi gimana biar kooperatif gitu loh. Iya. Yeah. Jadi kan untuk produksinya yang beneran diniatkan untuk syuting itu kan dibagi 2 sesi. Pertama 1 minggu, terus setelah beberapa minggu 1 minggu lagi. Itu 1 minggu yang pertama itu kita gunakan untuk membuat film sama anak-anak itu. Nah, kenapa itu ditaruh di minggu yang pertama? Karena saya takut ketika mereka sudah terlalu dekat, nyaman. mereka terlalu nyaman, mereka jadi terlalu manja, jadi terlalu susah diatur. Oh iya. Untuk jarak waktu apa namanya, minggu pertama sama minggu kedua itu kan jenjang waktunya kira-kira berapa lama? Apa cukup lama sekali atau gimana? Itu dulu kayaknya sesi satu minggu, setelah itu sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Setelah itu baru sesi kedua. Oh iya. Takutnya kan apa namanya, setelah biasanya kalau first impression impresi anak-anak kepada orang yang baru kenal dan langsung dekat itu biasanya kan setelah berpisah terus agak canggung lagi gitu kan. Jadi itu kerasa nggak kecanggungan atau mungkin kendala bahasa di sana? Soalnya kan seperti yang kita tahu, jenengan berasal dari Malang yang notabene adalah bahasa Jawa, terus tiba-tiba langsung produksi ke Labuan Merak, itu bahasanya gimana? Apakah ada gap bahasa dan kesulitan untuk berkomunikasi? Kalau untuk komunikasi antara anak-anak itu dengan saya, itu nggak ada masalah ya, mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia. Cuman ketika mereka berkomunikasi dengan sesama anak-anaknya, saya kadang tidak bisa menangkap mereka berdua sedang ngobrolkan apa. Itu yang menjadi salah satu kendala untuk saya. Nah, maka dari itu salah satu kru saya carikan yang bisa dan paham berbahasa Madura. Itu di sound recordisnya itu ada Alip Septian sama adiknya Rian. Itu mereka berdua bisa bahasa Madura. Sama produser kita satunya Linda itu kan juga bisa bahasa Madura. Wow, gitu ya. Jadi kira-kira waktu ke sana itu berapa kru yang diajak produksi pada waktu itu? Sesi pertama 1 minggu, terus yang kedua 1 minggu lagi. Total berapa kru yang? Untuk pertama riset dulu itu sekitar ada 6 orang. Kemudian untuk yang syutingnya itu ada saya, line producer, 1 DOP dan 1 sound recordist. Ya, orang 5. Oh gitu ya. Memang kalau film dokumenter itu tidak memerlukan, tidak sebanyak produksi film fiksi gitu ya Mas ya. Ya kalau mau banyak ya bisa, penting duitnya banyak. Betul itu, betul. Sekarang tergantung cuan banyak, orang banyak gitu ya. Oke, mantap. Iya kan kadang ono pekerjaan yang lebih efektif dilakukan orang sedikit, ono pekerjaan yang lebih efektif dilakukan orang banyak. Ya, betul itu sangat mantap sekali Anda. Terus untuk common problem di film dokumenter itu masalah
yang sering muncul di film dokumenter itu biasanya subjek itu takut dengan kamera. Eh, Pas waktu di sana, apakah menemui hal yang seperti itu atau tidak, Mas Leksa? Ya, kalau menemui ya menemui. Ada beberapa orang yang khususnya ketika kita mau ngambil bagian observatori, ada ketika mereka berkegiatan, ketika melihat kamera menjadi canggung, terus berhenti, nah seperti itu. Cuman Terus kalau untuk membiasakan supaya orang-orang itu tidak canggung, gimana? Apakah ada treatment tersendiri? Jadi yang saya lakukan agar tidak untuk menghindari kecanggungan tersebut, ketika kita mau mengambil gambar mereka ya pertama kita sudah harus mereka sudah harus kenal kita dan sudah tahu maksud kita juga. Lalu ketika di sana kita ketika mau mengambil gambar, ketika kita mengeluarkan kamera, kita nggak langsung mengambil gambar mereka, kita pura-pura lah ambil gambar lain, ambil mama dia berladang, kita ambil gambar gunung. Ketika orangnya sudah lihat kita ambil gambar, terus sudah biasa lagi kita baru ambil gambar orangnya. Jadi nggak ketika mengeluarkan kamera langsung ambil gambarnya, yaitu yang biasanya orangnya bingung, ini ngapain orangnya lagi. Ya. Itu kan untuk pas waktu observatori. Terus untuk yang anak-anaknya sendiri pas waktu itu gimana? Kan seperti yang kita tahu pasti yang jelas. Kalau anak-anak lihat kamera pasti kan kepo. Wah, itu ada syuting gitu kan. Itu terjadi nggak hal seperti itu pas waktu syuting di sana? Ya, untuk yang bagian syutingnya itu kadang untuk sama anak-anaknya ya, kadang terbalik sama orang dewasa. Ketika kita mengeluarkan kamera, anak kecil-kecil itu kan pasti langsung nyoba, pengen lihat, terus pengen ada di dalam kamera, pengen diambil gambarnya. Itu juga kadang harus membiasakan mereka sama kamera sih. Iya. Waktu itu kita minjemkan mereka satu kamera biar mereka pegang sendiri. Jadi ketika mereka sudah punya kamera sendiri kan ya sudah main sama kameranya sendiri, nggak gangguin kita yang ambil gambar. Oh iya, benar. Kan lagi pula mereka kan mau bikin film sendiri kan ya, maksudnya disuruh bikin sendiri gitu ya. Jadi mereka asik dengan mereka sendiri. Masuk akal sih untuk merepresentasikan imajinasi mereka harus berimajinasi lebih maksimal lagi dari kita ya kan. Oke. Terus lalu untuk biasanya yang seperti yang kita tahu dalam sebuah produksi film kan mesti ada pergesekan antar kru ya. Terus penting nggak sih kedekatan kru sama subjek yang berada di Labuan Merak itu? Harus seberapa dekat para kru itu kepada subjek selain sutradara tentunya ya. Kayak seperti yang Mas Reksa jabarkan tadi kan ada 5 orang tuh. Ada line pro, produser, jenengan sendiri, terus sound recordist sama DP. Itu penting nggak sih kru yang lain itu untuk lebih dekat kepada subjek, terutama pada anak sendiri? Ya, kalau menurut saya itu hal yang juga sangat penting ya, karena ketika membuat film kan nggak cuma sutradaranya saja yang akan bertemu sama orang-orangnya, tapi kru yang lain juga. Cuman kalau untuk kasus yang anak-anak, saya mencoba untuk memberi nggak semua kru itu harus dekat sama mereka, karena ketika kita semua dekat terus ada sesuatu kayak umpama mereka sedang bandel, ketika kita semua terlalu dekat kan jadinya kita nggak bisa ngomongin mereka gitu loh. Ketika mereka melakukan sesuatu yang berbahaya gitu kan, kalau kita mengingatkan, kalau mereka terlalu dekat kan
didengarkan. Jadi ada kru yang gimana ya, kita jaga wibawanya gitu loh, agar ketika dibutuhkan kru tersebut bisa digunakan untuk ngomong. Oh, benar. Berarti harus jaga wibawa gitu ya. Maksudnya selain kita harus bisa friendly, tetapi kita harus bisa jaga sikap gitu kan, supaya tetap bisa mengakomodir nantinya anak-anak ini mau diarahkan kemana. Soalnya kalau terlalu dekat nantinya anak-anak ini bakalan menganggap remeh gitu kan. Bukan untuk bisa diarahkan ya, cuman kadang kita harus bisa menjaga mereka gitu loh, ketika mereka melakukan sesuatu yang berbahaya, kita harus bisa mengingatkan. Ya, benar. Soalnya anak kecil kan juga pencilaan bahasa Indonesia pencilaan yo. Gak mau diam, benar sekali. Toh yang bertanggung jawab pada waktu syuting dokumenter kan juga kita ya. Soalnya juga Mas Salisa sendiri ya. Ya, pada waktu pembuatan fiksi itu kan kita yang bawa mereka, kita yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Nih, kalau salah satu contohnya ketika mereka syuting waktu di scene yang akhir-akhir yang kita naik ke bukit, itu kan ada beberapa anak yang susah diatur, yang manjat-manjat gitu kan. Kalau semua kru terlalu dekat kan, ketika kita mengingatkan ya nggak mau didengarkan karena terlalu dekat. Jadi harus ada yang mereka takuti gitu loh. Ya, benar. Untuk penonton yang di sini, untuk yang belum menonton dokumenter Anak Merak, jadi di final scene itu, scene terakhir, anak-anak kita bawa ke puncak Gunung Batu, tinggi wis pokoknya, dan itu sangat berbahaya sekali tanpa adanya bimbingan dari orang-orang yang memang berada di sana sebenarnya. Tapi kita sebagai orang yang bertanggung jawab di sana, Mas Leksa terutama, harus menjaga keselamatan mereka waktu syuting final scene itu, Mas ya. Ya. Itu makanya harus bisa memposisikan diri sih. Iya, bener. Kucing. Kucingmu luwe. Nggak usah apa nih. Oke. Itu tadi pentingnya kedekatan semua kru ya kepada anak-anak. Terus kayak yang Mas Reksa bilang tadi kan, proses syutingnya menghabiskan waktu 2 minggu ya secara terpisah. Terus keseluruhan dari mulai riset, pengambilan ide, terus perizinan tempat di sana, itu kira-kira berapa lama? 1 tahun mungkin? Sambil ngedit nggak? Ya, enggak sih sebenarnya. Setelah syuting wis nggak usah termasuk praproduksi. Mulai dari nggak usah termasuk pasca produksi. Mulai dari pra sampai setelah produksi. Berarti riset sekitar yang bareng-bareng 2 hari. Pertama dihitung syuting yang kedua 1 minggu, syuting pertama 1 minggu, saya tinggal di sana itu 1 minggu. Berarti kalau sama ngurus perizinan sama bolak-balik ke sana sekitar 4-5 minggu kayaknya. Wow, 4-5 minggu. Itu belum termasuk riset awal untuk pas pengambilan ide, makanya ide sudah terbesit di otak itu mulai nulis gitu, sudah termasuk itu. Iya, kalau dihitung sama nulisnya ya lama, nulisnya yang lama. Lama ya? Iya. Kanan ya? Gitu ya. Soalnya tapi ketika menemukan sudah menemukan apa yang diangkat, nah itu repotnya ketika kita mau mengangkat dengan cara apa, itu yang lama. Oh iya. Jadi untuk proses pengembangan ide lah istilahnya ya.
pengembangan ide itu mau dikemanain, terus mau dibentuk dalam kemasan seperti apa. Dokumenter pun banyak versinya ya, ada observatory, terus ada apa namanya, apalagi wis saya menjadi goblok partisipatory. Ya itu kan banyak sekali. Terus untuk menentukan itu kan juga butuh waktu ya, yang tidak tidak apa namanya, membutuhkan waktu yang tidak sedikit juga. Berarti lama banget ya prosesnya. Jadi gimana? Lebih lama lagi ketika proses pasca sih, ketika kita menyusun gambar itu makin, menurut saya itu semakin bingung lagi, ini mau ditaruh di mana, ini harus dipakai atau enggak, terus ini apa yang kurang. Dokumenter itu banyak sekali ya. Tapi untung ketika setelah syuting itu, setelah setiap habis 1 hari syuting itu langsung ketika di backup kita langsung bikin lognya, ini file ini sampai ini penjelasannya apa, kegiatan apa yang diambil gitu. Jadi ketika ngedit treatment, berpatok ke treatment gitu ya. Like we of atas tangi. Ora aku wis mari adus aku. Enggak, wis mampu kasur like saya. Mau kasur. Jam 11 aku mau wisan, Bro. Iki kok tahu roh bose aku. Yo, iki paling koncoku MTS mbiyen iki. Hai. Ya, Iqbal Mumaya MTS mesti. Gak, aku MTS menang. Terus, oh ya, kembali ke laptop lagi, kembali ke pembahasan kita tentang pendekatan subjek dokumenter anak merak ini tadi ya. Mengingat waktu 2 minggu di sana, setengah bulan lah ya, setengah bulan di sana untuk proses produksi film dokumenter anak merak ini kan jelas tidak setiap hari mengambil gambar kan. Jelas ada waktu-waktu tertentu untuk ngapain kek, bantu-bantu di sana untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang ada di sana. Gimana? Mengingat fasilitas yang ada di sana, mungkin listrik pun belum masuk ya di sana, atau gimana? Ya itu kan kalau tiap hari syuting lah, buang-buang waktu kalau nggak syuting. Cuman syutingnya kan nggak full 24 jam ya. Oh ya, benar. Jadi itu maksud saya. Ketika ada waktu senggang gitu ya, biasanya cari makan, cari kerang pagi-pagi, terus mancing cumi-cumi sama produser saya, walaupun nggak pernah dapet. Ya. Berarti asik ya. Di sana tuh apa? Labuan Merak, berarti daerah pesisir, berarti kegiatannya ya di laut mesti ya. Menghabiskan waktu jelas di laut. Anak pantai, anak senja jelas ya. Oke, menarik sih, menarik. Kalau enggak kita kan waktu senggang kita bisa main ke warung yang rame, beli es, ngobrol sama orang-orang biar lebih dekat. Ya. Benar. Untuk waktu produksi yang seperti itu terus tidak 24 jam, maksudnya kebanyakan jelas kan kita harus bersosialisasi dan berinteraksi kepada masyarakat di situ ya. Jadi itu mungkin. Ya. Untuk Mas Leksa sendiri selaku sutradara film kayak gini, film Anak Merak ini sudah sesuai ekspektasi jenengan nggak kira-kira? Kalau sesuai ekspektasi enggak. Ketika belum ya, maksudnya gimana? Ketika saya syuting itu mikirnya mungkin film ini ya akan menjadi film yang gini. Cuman ketika filmnya udah selesai saya mikirnya kok lebih bagus daripada ekspektasi saya. Wow. Cuman ya saya alhamdulillah itu. Namun ketika akhirnya mulai dipertontonkan, baru itu ketemu beberapa bagian yang ini memang seharusnya kurang begini ya, ini harusnya kurang begini ya lah. Itu pentingnya film bisa bertemu dengan penonton, itu kita tahu kurangnya apa. Ya. Berarti untuk penonton, setelah mengetahui reaksi penonton sendiri, Anda itu merasa gimana? Penonton harus gimana?
filmnya itu. Oh, Seperti yang kita kalau tahu, penonton sudah anak-anak ini kan sudah bertemu beberapa kali oleh penonton ya, dari selain dari pagelaran sendiri. ya itu kalau untuk anak Merak itu roadshow-nya 14 project berapa kali ya? 2 kali atau 1 kali? 2 kali kan ya, yang di Lumajang sama yang di situ Bondo apa Bondowoso. Ya, Terus satu lagi yang waktu di Jakarta waktu diikutkan festival dokumenter Budi Luhur. Berarti 3 kali. ya, itu ya. Itu setelah setelah ada interaksi dengan penonton, ada feedback dari penonton, saya menemukan ada beberapa informasi yang nggak tersampaikan ke penonton. Nah, itu menjadi memberikan Catatan, saya ya. menjadi catatan ketika membuat dokumenter lagi, harus jangan sampai tertinggal informasi-informasi tersebut. Oke, 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 oke. Terus seharusnya kan untuk setelah menonton film dokumenter, seharusnya kan ada banyak sekali, nggak banyak sekali sih. Seharusnya ada yang terinspirasi untuk membuat dokumenter gitu kan ya. Terus kira-kira tipsnya untuk membuat dokumenter itu kira-kira dimulai dari hal apa, Mas Rizal? Maksudnya harus dimulai dari mana? Aspek apa yang perlu diperhatikan gitu? Mungkin bukan tips ya, karena kita kan sama-sama belajar. Mungkin Ya, benar. yang menurut saya setelah produksi itu yang paling penting apa ya, banyak yang penting ya, tapi yang Iya, paling yang paling penting dalam membuat film dokumenter itu informasi tersampaikan pertama. benar. Enggak sih, pertama harus menghibur. Kalau menurut saya ya harus menghibur, karena kalau nggak menghibur siapa yang mau menonton. Dan kedua, Benar. informasinya tersampaikan. Iya, iya, iya. Itu informasi yang terpenting. Maksudnya dari sekian banyak aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah menghibur gitu ya. Itu pun sudah merepresentasikan segala bentuk hiburan sih menurut saya. Ya harus menghibur. Namanya juga Kan entertainment. kan namanya kita walaupun niatan utamanya untuk menyampaikan suatu informasi ya, tapi kalau nggak menghibur terus nggak ada yang nonton kan ya jadinya muspro. Iya kan? Ya, benar. Muspro. menghibur untuk menarik penonton. Nah, setelah itu mereka karena tertarik mereka mendapatkan informasinya. Benar, benar, benar. Saya setuju dengan Anda. Oke, langsung. Terus ini ada pertanyaan dari beberapa audiens kemarin. Untuk yang pertama itu ada masalah budgeting produksi. Nah, ini gimana, Kak? Ya tanya produsernya, jangan tanya saya. Oh, ya gitu ya. Berarti uangnya di produser ya. Aduh, ini gimana ini? Untuk produser kan saya ambilnya kan ketika sudah mendekati produksi. Tapi untuk sebelumnya perencanaan budgeting, karena saya yang berkomunikasi langsung sama eksekutif produser, jadi saya yang mengerjakan perancangan budgetingnya. Jadi ketika merencanakan budgeting itu pertama pasti logistik ya yang kita hitung. Ya, Uh, benar. Jadi kita hitung kita mau berapa hari di sana. Setelah ketemu berapa hari kita di sana, berarti setiap makan kita habis uang berapa. Nah, itu udut. Nah, itu udut juga dihitung. Betul, benar. Tapi yang jelas untuk perkiraan anak syuting juga dihitung kan? Berapa hari di sana, jelaskan dihitung kan? Pertama yaitu berapa hari di sana dihitung. Setelah ketemu berapa hari di sana, pertama makan habisnya berapa dikali sama jumlah hari di sana. Terus untuk kalau waktu itu saya bikin
Next. Oke, terus lanjut. Iya, kebutuhan produksi seperti baterai, terus ya yang berhubungan dengan kebutuhan teknis itu di list semua. Oke. Kalau menurut saya sebenarnya nggak terlalu beda sama budgeting fiksi. Iya. Mungkin penerapannya aja ya. Bisa mengalami konspirasi gangguan sinyal. Enggak, adekku lagi main game paling ning jero tadi lemot. Nah, no ya. Oh ya, terus untuk semuanya untuk project ke depan nih ada nggak sih? Ada lagi nggak sih? Untuk Mas Lex ini? Project ini film. Ya, kalau apa aja saya habis ini bikin takjil saya. Itu project saya. Nah, ada produksi kopi juga. Ya. Untuk yang film sekarang sudah masuk ini sih, sudah masuk ke tahap praproduksi. Kemarin itu saya ikut ekspedisi Badak Jawa JRE. Bisa dilihat di bio saya kalau mau membantu. Ekspedisi Badak Jawa berarti di Jungklon. Iya. Untuk produksinya sudah selesai dari kemarin. Produksinya sudah selesai. Sekarang sudah masuk ke pasca. Terus sekarang sedang COVID. Jadi diem di rumah. Benar, stay at home, stay healthy everybody. Oke. Terus ada enggak selain apa namanya Badak Jawa? Badak Jawa apa ya? Sekarang lagi main-main di Malang sini sih. Kan nggak, untuk keluar kota kan susah. Jadi saya main ke kawasan hutan lindung terakhir di Malang yang ada di daerah Malang Selatan, di kawasan pantai Kondang Merak. Sekarang Kondang Merak ya, sahabat. Ya, sama sahabat alam Indonesia. Oke. Keren sih, semoga lancar ya project kedepannya. Terus untuk amin. Di rumah stay one. Mungkin demikian dari live IG kami, bincang-bincang bersama audien ya, bincang-bincang bersama 14 project, mantap gitu ya. Terima kasih banyak Mas Alexa telah meluangkan waktunya. Ditunggu ya video-video barunya, video kicau, video manu-manuan, video video kodok, terserah. Anda keren, memiliki feed Instagram yang keren-keren. Terus berjuang terus demi mendapatkan cita-cita. Terima kasih. Semoga 14 project mendapatkan sponsor untuk bikin dokumenter. Amin. Amin. Dan buat teman-teman yang baru gabung, kalian bisa nonton ulang live di nonton live ini dari IG 14 Project atau YouTube 14 Project. Tetap ikuti Instagram kami karena Jumat depan akan ada live yang nggak akan kalah seru dari ini. See you, selamat menunggu buka semuanya. Tetap semuanya. Minggu depan siapa? Minggu depan lupa saya ya. Kayaknya Daris sama Rizal tentang alur produksi film fiksi, film pendek ya. Benar. Ya, mantap. Itu. Jangan lupa nonton, bro. Ya, gimana semuanya? See you later next time. Bal. Foto dulu kita. Foto buat covernya. Oh ya, benar. 1, 2, 3. Yes, sudah. Ini covernya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Ya, terima kasih Lexa untuk semuanya. Tetap sehat di rumah, stay healthy. Jangan tetap gunakan masker kalau keluar, jangan pegang-pegang sembarangan, cuci tangan, pakai sabun yang lama, terus jaga kesehatan pokoknya. Mantap. Terima kasih semuanya telah menonton. Kalian sempurna, kalian mantap, you're fabulous. Ini sudah lovely. Ini saya N pokoknya. Bye.